warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak dulu absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baiknya berdoa dulu nih. Berdoa dimulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Karena itu bisa berdiri semua ya. Pada hari ini adalah menggunakan AI dengan tanggung jawab. AI itu maksudnya kecerdasan buatan manusia ya, misalnya ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Jadi ada etika yang bisa kalian gunakan di aplikasi AI. Ada etika. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar etika dalam menggunakan AI dan dampaknya. Yang kedua adalah tantangan dalam penggunaan AI. Yang ketiga adalah etika dalam perkembangan AI. Ada yang bertanya, apa itu AI? AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau disingkat AI. Sering dengar ya kata AI ya? AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Jadi ini ya seperti manusia yang diciptakan seperti manusia, tapi dia itu mesin ya. Peta konsep dalam menggunakan AI dengan tanggung jawab. Jadi etika AI itu ada tanggung jawabnya. Kemudian etika AI itu pasti ada penjelasan. Tidak seperti manusia, pasti ada errornya, ada salah dalam menyampaikan informasi.
Misalnya kita cari apa saja sampah organik, anorganik, bisa saja itu perintah yang kita instruksi kita perintah ke AI tidak saja jawabannya terjadi penjelasan ya, bisa error ya, bisa salah ya. Terus kemudian ada dampak sosialnya, ya, dampak sosialnya misalnya yang sekarang itu banyak editan foto, jadi kita langsung percaya, oh ini videonya ini fotonya kenapa seperti ini, padahal tidak seperti itu. Jadi bisa berdampak sosial bagi pengguna foto itu ya. Kemudian ada keamanannya, kemudian ada privasi yang harus kita perhatikan. Nah, persepsi apa saja yang bisa kita mulai sebelum masuk ke itu pembelajaran. Jika ada robot yang bisa melakukan semua pekerjaan manusia, apakah itu selalu baik? Ya, ini persepsi dulu kita ya sebelum masuk ke materi itu. Apakah baik itu kalau semua pekerjaan manusia itu dilakukan oleh robot? Misalnya mau cari informasi apapun, mau ditanya apapun, kita bertanya langsung ke AI, apakah itu bagus? Karena itu ya. Nanti itu kita masuk ke kegiatan itu dan diskusikan sama teman-teman. Kemudian kedua, apakah kita harus membiarkan robot mengambil semua keputusan penting? Jadi kalau ada mau diambil keputusan, sedikit mau kita bertanya kepada AI, apakah kita mengambil semua keputusan yang dari AI itu? Kemudian apa yang harus kita lakukan jika AI membuat kesalahan? Penjelasan konsep ya. Bayangkan kamu memiliki robot super pintar ya. Anggaplah ini robot K ya, robot super pintar yang bisa membantu mengerjakan PR, menjadi PR K, tugas K, misalnya sama ini robot. Atau disuruh cuci piring ya, atau bahkan memilih hadiah ulang tahun yang tepat untuk temanmu. Bisa tanyakan seperti apa? Cocoknya ini si Tasya ini ulang tahun apa nanti cocoknya? Kita tanyakan sama AI ya. Terdengar keren bukan? Tapi apakah selalu aman membiarkan robot atau AI mengambil alih semua keputusan penting? Nah, disinilah etika AI menjadi sangat penting ya. Jadi penggunaan AI itu tidak mesti semata-mata itu kita 100% kita serahkan kepada AI ya. Ini ada etikanya. Nah, pertanyaan sekarang, apa itu etika AI? Etika AI adalah kumpulan nilai dan prinsip yang membantu manusia menciptakan, menggunakan, dan mengawasi kecerdasan buatan agar tetap adil, aman, dan bermanfaat untuk semua. AI memang canggih, tetapi tanpa aturan, nah di sini kata kuncinya tanpa aturan dan tanggung jawab, teknologi ini bisa membawa masalah besar. Ya, untuk tantangan dan resiko AI ya, itu ada pengangguran teknologi, keamanan data dan privasi, bisa terjadi bias dan diskriminasi algoritma dan ketergantungan teknologi. Itu kayak malas orang berpikir kalau menggunakan teknologi. Nah, etika dan regulasi. Etika dalam AI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Jadi bagus juga menggunakan AI yang ada untuk kebaikan bersama ya. Kemudian ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang regulasi yang diperlukan adanya transparansi sistem AI, akuntabilitas atas dampak AI, dan keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Nah, ini ada ilustrasi ya, jadi penggunaan aplikasi AI. Bayangkan kamu menggunakan aplikasi AI pengedit wajah ya, dalam sekejap wajahmu jadi seperti selebriti. Kamu unggah hasilnya di media sosial. Ya, aplikasi pengedit foto ya, biasa ada Play. Kamu unggah hasilnya di media sosial dan teman-temanmu dimulai ikut-ikutan biasa ya.
biasa dicoba pakai aplikasi pengedit foto, lalu kita upload. Kita semua tahu bahwa AI semakin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi apa saja sih yang perlu kita perhatikan agar AI digunakan dengan benar dan adil? Pertama, mari kita bicara tentang tanggung jawab. Ketika AI membuat keputusan yang salah atau merugikan, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah itu pengembangnya, pengguna, atau AI itu sendiri? Misalnya, kalau ada mobil otomatis yang mengalami kecelakaan, siapa yang salah? Ini penting karena kita perlu tahu siapa yang harus memperbaiki masalahnya. Kedua, transparansi atau keterbukaan. Banyak sistem AI berfungsi seperti kotak hitam yang kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Padahal, kita perlu tahu bagaimana AI membuat keputusan, supaya kita bisa memastikan keputusan itu adil dan tidak bias. Misalnya, kalau ada AI yang menentukan apakah seseorang layak mendapat pinjaman atau tidak, kita perlu tahu kriteria apa yang dipakai. Selanjutnya, ada masalah manipulasi psikologis. AI di media sosial seringkali dirancang untuk membuat kita terus-terusan melihat layar. Ini bisa bikin kita ketagihan dan mengganggu kesehatan mental kita. Bayangkan, algoritma yang tahu kelemahan kita dan terus-menerus memberikan konten yang bikin kita betah berlama-lama di media sosial. Ini perlu kita sadari dan kendalikan. Yang kemudian ada ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang atau negara punya akses yang sama ke teknologi AI. Ini bisa memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Jadi, penting untuk memastikan semua orang bisa menikmati manfaat AI, bukan hanya segelintir orang saja. Kita juga harus memikirkan tentang bagaimana AI bisa berdampak pada pekerjaan kita. Ada kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan banyak pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh manusia. Ini bisa menciptakan pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi ini. Selain itu, kita perlu mempertimbangkan bias yang mungkin ada dalam sistem AI. AI belajar dari data yang diberikan padanya, dan jika data tersebut mengandung bias, AI juga akan menghasilkan keputusan yang bias. Misalnya, jika data pelatihan AI lebih banyak berasal dari satu kelompok etnis, maka keputusan yang diambil bisa tidak adil bagi kelompok etnis lainnya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih AI adalah beragam dan representatif. Jangan lupa juga tentang dampak lingkungan dari AI. Melatih model AI yang besar membutuhkan banyak energi yang bisa berdampak pada lingkungan. Kita harus mencari cara untuk membuat AI lebih efisien dan ramah lingkungan. Akhirnya, mari kita bicara tentang kolaborasi. Tidak hanya pengembang dan pemerintah yang harus terlibat dalam diskusi tentang etika AI, tetapi juga masyarakat umum. Pendapat dan pengalaman kita semua sangat berharga untuk memastikan AI digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi semua orang. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan masa depan di mana AI membantu kita hidup dengan lebih baik tanpa mengorbankan nilai-nilai etika kita. Terakhir, mari kita bahas privasi data. AI sering butuh data yang banyak untuk bekerja dengan baik, dan ini bisa mengancam privasi kita. Data pribadi kita bisa digunakan tanpa sepengetahuan kita. Jadi, kita perlu aturan yang ketat tentang bagaimana data kita dikumpulkan dan digunakan. Jadi, itulah beberapa aspek etika dalam penggunaan AI yang perlu kita perhatikan. Dengan memahami hal-hal ini, kita bisa memastikan bahwa AI digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan adil. Nah, setelah pada yang menyimak video, Bapak sudah menjelaskan. Nah, ini ada sudah seluruh yang Bapak berikan ya. Bapak sudah bagi kelompok sesuai asesmen awal. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak bagikan KPD-nya.
Jadi waktu silakan mengerjakan waktunya 15 menit ya. Silakan. Silakan berdiskusi. Berdiskusi, silakan. Ini tugas kelompoknya role playing, etika, AI siswa menyentuh pakai AI. Ya, deskripsi aktivitas kalian akan bermain peran dalam situasi etika. Contoh seorang siswa menggunakan AI untuk mengerjakan tugas dan gurunya tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Yang langkah-langkahnya ya sudah kita bagi kelompok, tentukan peran siswa, kemudian tentukan role play situasi itu selama beberapa menit. Dan hasil diskusinya nanti ya akan muncul siapa yang disalahkan ya jika seorang siswa menggunakan AI untuk mengerjakan tugas. Kemudian apa konsekuensinya? Kemudian yang ketiga bagaimana seharusnya AI digunakan dengan bijak. Silakan dikerjakan selama 15 menit. Silakan dikerjakan. Saya Diskusi. Diskusi. Selesai kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1 bisa ambil sertifikat sekarang ya. Silakan kelompok 1 di sertifikat hasil kelompok. Jadi bawah. Apa kau dan Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Tasya Ulia dan di samping saya ada Nurganti dan Rahul. Siapa yang salah? Dalam situasi ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkan satu pihak saja, baik siswa maupun guru. Siswa sebagai penggunanya seharusnya memiliki pemahaman tentang etika penggunaan teknologi, termasuk AI, namun tidak dapat dipungkiri bahwa guru juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelajaran yang memadai tentang cara memanfaatkan teknologi dengan bijak. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya dari penggunaan AI dalam pekerjaan tugas yang tidak tepat bisa beragam, tergantung pada kebijakan yang berlaku di sekolah atau universitas. Bagaimana seharusnya AI digunakan dengan bijak? Menggunakan AI dengan bijak ada beberapa yang harus dipertimbangkan, yaitu sebagai sumber referensi, meningkatkan pemahaman, bukan pengganti pekerjaan, pembelajaran kolaboratif, menumbuhkan kesadaran etika. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya, silakan. Yang lainnya menyimak jawaban dari hasil diskusi kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang penggunaan AI dalam pengerjaan tugas oleh siswa. Ya. Siapa yang dalam kasus ini, baik siswa maupun guru memiliki tanggung jawab menggunakan baik untuk mengerjakan tugas mungkin menyadar atau melakukan mengabaikan tindakan tersebut. Apa konsekuensinya? Ada beberapa dampak atau konsekuensinya untuk penggunaan yang tidak dalam pekerjaan.
ada beberapa kita menggunakan bahasa Dayak yang tidak dapat dalam mengerjakan satu membaca mengulangi bahasa pembelajaran dua masalah tiga akuntabilitas ya. Suaranya ya. Apa berbeda? Tidak sesuai penyesuaian dengan Partisipasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan ya. Ya Pak, Ya, kalau tidak dilakukan yang bersalah dan menyerahkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi tentang perkembangan AI, etika AI. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok saya ada Fauzan, ada Fitra dan ada Susi. Oke, sesuai dengan hasil diskusi tadi, siapa yang salah? Jika kita melihat perspektif tradisional, yang salah adalah siswa karena melakukan ketidakjujuran akademik dengan menyerahkan pekerjaan yang bukan murni hasil pikiran. Sedangkan konsekuensinya adalah bagi siswa menggunakan AI sebagai jalan pintas akan menghambat perkembangan keterampilan penting seperti berpikir, analisis, dan pemecahan masalah. Cara menggunakan AI dengan bijak dalam pendidikan sebagai asisten pembelajaran bukan pengganti orang. Menekankan hasil bukan proses, mengajarkan etika dan tanggung jawab digital dan desain ulang tugas. Untuk kesimpulannya bisa dibacakan oleh anggota saya. Kesimpulan etika yaitu berpusat pada tiga prinsip utama: satu, tanggung jawab dan harus terlihat; dua, transparansi dan kejelasan; tiga, kebenaran dan Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, hasil diskusi kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi Anda sudah presentasikan ya masa diskusinya. Ada yang tahu kita belajar apa tadi? Ada yang tahu? Tentang Belajar apa tadi? etika menggunakan AI. Etika menggunakan ada kesimpulannya yang bisa disampaikan. Ada kesimpulan lain? Saya ini tadi Pak. Oke, silakan. Ada tiga Ya, ada prinsip utama ketika kita menggunakan AI. Ya. Satu, tanggung jawab dan akuntabilitas. Kedua, transparansi dan kejelasan. Ya. Ketiga, keberpihakan dan keadilan. Oke. Jadi itu saja pertemuan kita hari ini ya. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas materi selanjutnya. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.